Acara akreditasi ini luar biasa, semua stakeholder yang punya irisan tugas hadir semua, dari Polsek, dari Koramil, Forum RW, kemudian Lurah, Kader Posyandu hadir semua. Ini menandakan bahwa sinergitas ada Puskesmas Tunas 2 pasti terbangun dengan baik. Baik, Pak. Berarti selama ini sinergitasnya sangat baik, Pak, ya? Luar baik. Setiap agenda dan program yang dilakukan oleh pemerintah dalam ini Kecamatan Muntapan, selalu Puskesmas Tunas 2, Dr. Aska itu selalu hadir dan memberikan support bekerja sama dengan baik dengan stakeholder yang ada di Kecamatan. Harapannya setelah ada ini pelayanan dapat lebih meningkat, masyarakat semua terlayani, ya, tidak ada pengaduan yang sifatnya kurang memuaskan. Jadi semua pelayanan harapan kita akan terlayani dengan baik. Selamat siang, Bun. Selamat siang, Pak. Hari ini dari tim Media Bintang Chef melakukan bincang-bincang dengan Kapus Kepala Puskesmas Perumnas 2 nih, Bu. Dalam hal ini kegiatan yang sudah berjalan ini adalah reakreditasi, ya, Bu, ya. Betul. Penilaian terhadap Puskesmas Perumnas 2, Bu, ya. Ya. Bu, saya ingin kita sampaikan ke publik lah, ya, dalam hal ini. Kalau dilihat dari sisi kegiatan ini reakreditasi penilaian, ya, Bu, ya. Betul. Seperti penilaian pelayanan puskesmas dari Kementerian Kesehatan melalui lembaga akreditasi. Boleh, Bu, diceritakan, karena di indikator penilaian untuk reakreditasi ini menjadi bagian-bagian yang harus perlu dilihat ini, Bu, ya. Ya. Seperti apa sih, Bu, kesiapan daripada pihak kita untuk menghadapi penilaian di reakreditasi ini, Bu? Ya, jadi reakreditasi itu bagian dari kewajiban fasilitas kesehatan, di mana saat ini Puskesmas Perumnas 2 yang merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama yang berada di Kelurahan Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Jadi memang untuk reakreditasi ini dilaksanakannya setiap 5 tahun sekali oleh lembaga penyelenggara akreditasi. Dalam hal ini untuk Puskesmas Perumnas 2 kami menunjuk lembaga akreditasinya yaitu LAMFI. Nanti LAMFI LAMFI ya. Nah, setelah surveyor LAMFI hadir menilai melihat kondisi keadaan di puskesmas seperti apa, baik itu tata gerahanya, baik itu kompetensi petugasnya, juga bagaimana alur pelayanan yang biasa dilaksanakan di puskesmas. Nanti para surveyor ini akan memberikan laporan ke Kementerian Kesehatan. Jadi nanti apabila laporan-laporan tersebut sudah dilaporkan, nanti Kementerian Kesehatan yang akan menentukan predikat apa yang akan diberikan ke Puskesmas Perumnas 2. Nah, untuk prosesnya teman-teman di puskesmas ini dalam menghadapi akreditasi ini kami sudah berproses sudah jauh-jauh hari, sangat jauh-jauh hari dari mulai selesai pandemi. Itu kami mulai merapikan puskesmas, baik itu pendokumentasian, baik itu peningkatan mutu pelayanan, juga pelayanan ke masyarakat, kegiatan-kegiatan di luar gedung seperti di Posyandu, di Posbindu. Itu kami lakukan perbaikan mutu pelayanan sehingga diharapkan pada penilaian hari ini oleh surveyor kami bisa mendapatkan hasil yang optimal. Wih, luar biasa, Bu, ya. Ternyata dalam program untuk penilaian ini kayaknya ini ya, cukup lama juga Ibu persiapkan ini, ya. Iya, baik dari secara SDM-nya, baik juga teknis pelayanan yang dilakukan, dan juga program-program yang Ibu lakukan terhadap gaya menyambut
dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat ya. Iya. Nah, kalau di sini kan tentu pasti ada program-program unggulan yang menjadi daya tarik yang Ibu sampaikan kepada publik sehingga mendapat nilai A+ nih. Betul. Ini seperti apa nih Bu yang bisa disampaikan ke publik ini Bu? Program inovasi kami itu ada si Bumil Asik namanya, sistem informasi ibu hamil dan ASI eksklusif. Jadi itu kami buat informasi untuk ibu-ibu hamil dan ibu menyusui ASI eksklusif sehingga dimanapun ibu-ibu hamil ini melakukan pemeriksaan kesehatan tetap bisa kami pantau. Jadi tidak hanya ibu-ibu hamil yang berobat ke Perumnas 2 saja yang bisa terpantau oleh kami. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang di wilayah Kayuring Jaya yang biasa kontrol kehamilannya mungkin di rumah sakit swasta, mungkin di bidan swasta, itu tetap bisa kami pantau. Karena memang ibu hamil ini banyak sekali intervensi-intervensi yang harus kita lakukan, baik itu pemberian vitamin selama kehamilan, juga pemeriksaan laboratorium untuk memastikan bahwa selama masa kehamilan ibu hamil itu mendapatkan asupan, nutrisi, dan perlakuan yang memang baik dan sesuai standar. Gitu. Berarti ini salah satu produk unggulan ya? Betul. Dari Puskesmas Betul. 2 ini ya? Betul Pak. Pencapaiannya kalau dilihat dari sisi itu gimana kira-kira Bu? Ini tentu akan menjadi daya tarik ini, karena saya lihat ini ketika ASI eksklusif yang menjadi dorongan kita untuk kepada ibu-ibu sehingga nanti anak kan lebih sehat ya, terkontrol dalam penyakit-penyakit termasuk menghadapi stunting juga akan lebih terkurang gitu ya. Iya. Seperti apa nih kira-kira nih? Nah, jadi masa kehamilan dan masa menyusui itu masa-masa yang paling krusial dari tumbuh kembang seorang anak untuk di masa kedepannya, baik itu melalui peningkatan kualitas mentalnya, fisiknya, juga kekuatan daya tahan tubuhnya. Nah, di masa-masa ibu hamil dan ASI eksklusif ini memang kita sebagai tenaga kesehatan, baik itu yang di puskesmas maupun yang ada di masyarakat melalui kader, itu harus memang fokus untuk meningkatkan kondisi ibu hamil dan ibu menyusui, karena kekurangan nutrisi pada masa-masa itu akan mempengaruhi masa depan kesehatan baik. Ya, kesehatan baik, ya, kesehatan masyarakat di kemudian harinya, sehingga kan mempengaruhi juga kekuatan masyarakat di masa depan dan juga kekuatan bangsa Indonesia pada umumnya itu pada juga. umumnya. Karena memang ASI ini eksklusif ini menjadi sumber gizi yang paling top tier Bu ya. Betul. Nggak boleh main-main. Ciptaan Tuhan. Tuhan ya. Tidak selalu instan ya Bu ya. Betul. Bu, katanya nih program nasional ini stunting nih. Iya. Kalau menurut dari sisi penyampaian yang bisa kita capai sudah seperti apa di wilayah Kelurahan Perumnas 2 ini Bu? Jadi stunting itu harus ditangani bukan hanya ketika si bayi atau balita ini dinyatakan stunting. Jadi untuk mencegah stunting ini harus dimulai dari masa-masa remaja-remaja putri ini masih duduk di bangku sekolah yang nanti akan menjadi calon-calon ibu. Jadi intervensi kami untuk stunting ini dimulai dari pemberian vitamin, tablet tambah darah di sekolah-sekolah kepada siswi-siswi SMP, SMA, sehingga mereka sudah merencanakan kondisi badannya agar siap untuk menjadi seorang ibu. Karena nutrisi yang baik seorang ibu akan mempengaruhi kondisi bayi balitanya pada saat nanti dia sudah lahir, sehingga bisa mencegah kondisi stunting pada bayi-bayinya nanti. Jadi intervensi kami selain ke siswi remaja putri dalam hal ini pemberian tablet tambah darah, juga kepada calon pengantin kami juga memberikan intervensi, baik itu pemberian vaksin, penyuluhan untuk calon-calon pengantin agar mereka setelah nanti resmi menikah mereka akan siap mental, siap fisik untuk bisa membangun keluarga sehingga bisa menghasilkan generasi-generasi yang sehat, bebas stunting. Bu, ini kan programnya luar biasa nih. Saya banyak nanya-nanya, ternyata luar biasa programnya.
Ini harapannya ke depannya seperti apa tuh dengan program yang sudah Ibu berikan ke masyarakat sebagai pelayanan kesehatan masyarakat beserta dengan adanya reakreditasi ini. Kita berharap seperti apa Bu? Ya. Ke depannya Bu. Jadi sesuai moto puskesmas kami, sahabat menuju masyarakat sehat dan mandiri. Jadi kami harapkan dari pihak puskesmas, dari pihak dinas kesehatan kami berupaya untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik. Namun diharapkan masyarakat pun mampu untuk berusaha untuk menjaga kesehatannya secara mandiri. Jadi kami berharap tidak perlu menunggu sakit dulu, tidak perlu harus berobat dulu, tapi mereka bisa sadar untuk perilaku hidup bersih dan sehat, untuk menjaga daya tahan tubuhnya, untuk menjaga kualitas keluarganya seperti apa gitu. Jadi kami diharapkan dari kami dan dari masyarakat bisa bersinergi untuk menuju Indonesia sehat. Mantap. Dan kita juga dalam penilaian 3 hari reakreditasi bisa kita dapatkan dari media nilai yang terbaiknya. Benar. Amin. Oke Bu, sehat selalu Bu. Terus berjuang untuk membangun kesehatan pelayanan terhadap masyarakat kita agar selalu bangsa ini sehat terus. Amin, amin. Sukses selalu buat Ibu. Sama Pak. Oke Bu. Hari. Oke.